Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi tragedi terorisme kembali terjadi di negeri kita tercinta, tepatnya di Makassar, di mana terjadi bom bunuh diri yang menyasar gereja Katedral Makassar, meskipun meledak sebelum sampai ke gerejanya. Namun terorisme adalah satu hal yang mengerikan, yang memprihatinkan, dan begitu kejam. Dan memang ada banyak juga korban dari tindakan terorisme ini. Dan seperti biasa, ketika terjadi disharmoni antar umat beragama, apalagi sampai teror yang mengenai satu komunitas beragama, maka secara otomatis seperti biasanya saya dan Bang Yeri langsung kontak-kontakan kemarin, tapi saya masih syuting dan saya berencana mau menghubungi Bang Yeri untuk bikin video ini, tapi Bang Yeri sudah masuk duluan. Dan ketika kelihatan notifikasinya itu saya sudah tahu pasti Bang Yeri mau ngajak bikin video soal tragedi Makassar. Dan ternyata benar, akhirnya kita bikin hari ini malam-malam. Kita semua sudah capek. Saya habis seharian syuting, Bang Yeri habis seharian melakukan aktivitas. Tapi kita mau menunjukkan bahwa kita memang lelah terhadap isu ini, tapi kita harus terus lebih tidak lelah, lebih kuat, lebih semangat dari orang-orang yang mau menghancurkan harmoni di antara umat beragama. Baik itu mengatasnamakan agama atau tidak mengatasnamakan agama. Dan pelaku bom bunuh diri di Makassar baru disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa dia berafiliasi kepada ISIS, yaitu salah satu organisasi teroris paling mengerikan abad ini yang mengatasnamakan agama Islam. Saya tidak ingin terjebak pada diskusi apakah teroris itu beragama atau tidak beragama. Karena bagi saya, ya nyatanya terorisme itu ada di depan kita yang harus menjadi PR kita bersama. Karena keduanya menurut saya sebenarnya sama-sama tahu bahwa teroris itu mengatasnamakan agama karena agama adalah seksi untuk dijadikan propaganda, atau karena mereka dibuat salah paham dalam memahami dan menafsirkan agama, sehingga kemudian mereka mau melakukan hal tersebut. Jadi bagi saya yang mengatakan teroris itu beragama, ya beragama maksudnya beragama yang salah dalam menafsirkannya. Bagi yang mengatakan teroris itu tidak beragama, artinya tindakan itu bukan tindakan seorang yang beragama. Karena seorang beragama itu penuh dengan kedamaian. Karena itu saya bersama Pendeta Yeri Patina Sarani, dan Pendeta Yeri memang seorang pendeta bukan pastor, sedangkan yang diserang adalah gereja katedral. Tapi saya punya teman pastor yang jauh di Bandung, maka untuk bikin konten ini tentu butuh cepat dan nggak memungkinkan, karena itu bersama Pendeta Yeri lah. Nah, pertama-tama saya mau mengutuk dengan keras tindakan biadab ini, bahwa jelas seperti sering saya katakan, jika kamu ngebom rumah ibadah umat beragama lain, yang hangus sejatinya adalah imanmu. Dan bahkan dalam keadaan perang sekalipun, Nabi melarang umat Islam untuk membunuh tokoh agama lain, melukainya pun nggak boleh. Begitu juga merusak, apalagi sampai membakar rumah ibadah umat beragama lain. Bahkan tentu kita berharap kejadian ini tidak terulang kembali. Namun sebagai bentuk empati kita atas tragedi
di Makassar, saya ingin mengatakan, jika kamu terus serang gereja, maka kami akan buka masjid untuk melindungi tokoh agama dan umat beragama Kristen, Protestan maupun Katolik, atau umat beragama lainnya. Itu sebagai satu empati kita untuk tragedi yang ada. Sekaligus juga kita ingin menunjukkan bahwa kita duduk bersama. Bagi kalian yang sering nonton kita, tahu kita, ngefollow kita, kalian tahu kita melakukan banyak hal bersama dan semuanya baik-baik saja. Kita berbeda dalam kebenaran tapi bersama dalam kebaikan. Jadi kenapa ini menjadi gak bisa? Dan bagi saya terorisme itu urusan negara lah. Negara yang akan menindak tegas tindak terorisme. Tapi yang menjadi PR kita adalah bagaimana kemudian kita menghalau langkah-langkah menuju terorisme, yaitu ekstremisme. Ekstremisme dalam beragama, ekstremisme dalam ras tertentu, ekstremisme dalam suku tertentu, ekstremisme dalam mengidolakan klub sepak bola atau apapun. Itu yang harus kita halau karena ini jalan masuk menuju terorisme. Karena itu saya sangat getol menjadi seorang yang mendorong orang untuk berislam dengan cinta. Karena itulah vaksinasi bagi terorisme. Berislam dengan cinta, melihat segala sesuatu dengan cinta. Siapa yang bukan saudaramu dalam agama, saudaramu dalam kemanusiaan. Siapa yang bukan saudaramu dalam kemanusiaan adalah saudaramu dalam kemahlukan. Itu mungkin apa yang ingin saya sampaikan, tapi yang jelas kita utamanya ingin memperlihatkan sebagai satu tontonan yang insya Allah jadi tuntunan bahwa kita duduk bersama, semua baik-baik saja. Kita ingin mentransfer utamanya bukan omongan kita, tapi aura yang kita rasakan. Bagaimana kita bisa duduk bersama, bisa berdiskusi, bisa saling bantu. Dan menurut saya, mari semua pihak menjadi duta perdamaian dan toleransi. Yang simpel saja. Kalian punya teman non-muslim, foto, share di medsos kalian. Kami beda agama dan oke. Kalian di kampung kalian pasti ada sesuatu yang menunjukkan toleransi. Entah itu bangunan, gereja berdekatan dengan masjid, entah itu satu keluarga ada dua agama. Maka share informasi itu, foto, share informasi itu. Penuhi lini media dengan konten-konten toleransi, karena itulah yang bisa membuat orang kemudian merasakan bahwa toleransi itu memang sesuatu yang indah, yang nyaman, yang membahagiakan, dan yang normal itu seperti itu. Karena kebanyakan orang membenci sesuatu yang tidak dia kenal. Maka mari saling mengenal dengan hal-hal kecil, lakukan hal-hal kecil. Ada sejarah makanan yang saling berakulturasi secara kebudayaan, misalnya dari dua budaya atau dua agama, share infonya. Dan menurut saya itu selalu dahsyat. Saya setiap nge-share info tentang toleransi, misalnya seorang biarawati menyeberangkan seorang ustadzah, itu pasti viral. Kalau semua orang melakukan itu, saya rasa toleransi akan menjadi pemandangan di media sosial kita. Nah, dari Bang Geri. Iya, jadi sangat penting untuk kita duduk bersama. Mungkin tanpa kita berdiskusi pun, ya dengan kita duduk bersama ini, kan mungkin sebelumnya banyak ya yang DM Habib bilang, ayo Bib, bikin konten, bikin video berdua ya. Jadi, nah kita pengen memanfaatkan momen ini untuk juga melahirkan sebuah budaya baru, viral baru,
yang sebenarnya untuk mengcounter bahkan meredam apa yang orang-orang tidak bertanggung jawab lakukan kemarin itu dengan semangat kebangsaan, kecintaan yang bisa melahirkan justru banyak hal baru. Jadi mungkin buat pelaku teror ini merupakan pukulan telak buat umat beragama, tapi kita akan pukul balik sebenarnya dengan tindakan-tindakan nyata. Makanya saya setuju tadi, bahkan kita mengajak ya Bib ya, cari deh satu mungkin sahabat yang berbeda agama, lalu foto lah, lalu upload lah, gitu. Karena bahkan saya berpikir gini Bib, saya tuh setiap kali kejadian ini ya, bom di gereja ya, hati kecil saya tuh selalu berkata kayak gini, yang korban bukan cuma teman-teman Nasrani atau Katolik, sebenarnya ada satu korban lagi, yaitu umat Muslim spesifik di Indonesia. Kalau menurut saya, karena banyak yang akhirnya menggeneral ini menjadi sebuah fitnah. Bahkan mungkin orang-orang di luar negeri, karena ini kan viral sampai ke luar negeri ya, orang mulai memandang. Nah, saya pribadi tidak terima ya jika ada orang yang menstigma teman-teman Muslim di Indonesia, memframe seakan-akan ini, tadi sudah dijelaskan sama Habib Hussein, jelas ya. Bukan ajarannya, dan justru akan menjadi masalah baru kalau ada framing dan stigmatisasi seperti itu Bang. Iya, dan kayaknya itu kan tujuannya ya Bib, makanya tujuannya adalah menghancurkan bukan cuma keharmonisan, tapi citra Islam yang indah, yang penuh cinta yang ada di bangsa ini, yang memang sudah bertumbuh dan dinikmati oleh dan diakui juga sampai bangsa-bangsa. Dan menurut saya kan poin utama yang menjadi visi dari teroris itu adalah campaign pasti. Karena kalau serangannya kan utamanya untuk memberikan efek rasa takut, campaign bahwa mereka ada. Karena itu jangan terpancing pada hal itu, menurut saya lawan dengan campaign tentang toleransi di media sosial seperti yang tadi disampaikan. Dan memang sesuatu yang menjadi karakter media sosial kita adalah yang viral itu sesuatu yang sifatnya menguras rasa, yang sifatnya emosional. Maka ketika ada saya dan Bang Yeri duduk bersama, kalian nge-share foto kebersamaan dengan orang beda agama, itu akan sangat besar dampaknya. Bahkan Paus Fransiskus rela-rela pergi jauh, misalnya ke berbagai tempat untuk menemui tokoh agama lain. Paus Fransiskus pergi ke menemui Grand Sheikh Al-Azhar untuk kemudian berfoto bersama, membuat dokumen bersama yang ditandatangani bersama. Ya tujuannya untuk memberikan pemandangan tentang toleransi. Itu mungkin bagi sebagian orang seolah-olah gak ada gunanya Bang ya. Seolah-olah itu bukan tindakan nyata, padahal itu nyata. Karena justru keterpecahan itu yang menjadi target dari tindak terorisme itu. Makanya itu perlu sebuah tindakan balik gitu. Bahkan saya mengajak teman-teman siapapun yang punya kompetensi impact gitu loh. Entah di berbagai, di komedi mungkin, di kuliner atau di apa. Jadi ada sebuah konten yang perlu diviralkan hari ini menurut saya, yaitu sebuah kebersamaan yang hakiki, yang sebenarnya bukan dicapai, memang sudah ada, tapi suaranya kurang terdengar gitu. Dan kalau Anda mengira bahwa toleransi adalah tugas umat beragama untuk menjaganya, suatu hari Anda akan menjadi korban. Betul. Musik diharamkan, komedi diharamkan, bioskop diharamkan. Semua orang bisa menjadi korban dari tindak terorisme ini. Suku, warna kulit, ras, apapun bisa menjadi korban. Jadi mari jadikan gerakan bersama toleransi ini. Yang pemusik dengan musiknya, yang chef mungkin dengan memasak masakan yang cross kuliner misalnya, Bang. Yang betul. Beda tradisi, masakan dicampur, entah apalah, bikinlah sesuatu. Jadikanlah ini PR kita bersama. Karena yang pertama rugi adalah kita semua. Jika intoleransi tercerabut dari masyarakat kita. Plus juga
pelajaran bagi kita masing-masing adalah terorisme adalah orang yang membungkus nafsunya dengan legitimasi agama. Maka jamin untuk hal itu tidak ada sekecil apapun dalam diri kita. Betul. Karena itu adalah bibit-bibit terorisme. Jangan sampai mencari pembenaran dengan agama, tapi carilah kebenaran di agama. Benar. Setuju sih. Bahkan saya bilang sama teman-teman Kristen, terutama yang pemuda, kalau datang ke gereja lalu pendetanya itu menjelek-jelekan agama lain, segera tinggalkan ibadah saat itu. Karena itu merupakan benih-benih perpecahan yang sadar nggak sadar itu memang secara masif di brainwash ke generasi kita. Begitu juga sebaliknya, kalau ada masjid yang mengajarkan intoleransi sekecil apapun, maka tugas kita minimal kita walk out, keluar, tapi maksimal kalau bisa melakukan advokasi untuk hal-hal seperti itu, untuk dai-dai semacam itu tidak mendapatkan tempatnya, agar suasana yang damai ini terjaga. Ya mudah-mudahan ini kan sebuah shock terapi buat bangsa Indonesia. Harusnya peristiwa di Makassar kemarin itu membangkitkan banyak orang-orang baik yang sebenarnya tahu harus berbuat apa. Jadi menurut saya gini, Bib, kalau kita tidak menaklukkan efek dari brandingnya teroris ini, maka efek itu akan menaklukkan kita gitu. Jadi kayaknya ini bukan waktunya kita merespon dengan cara-cara sebelumnya. Jadi mari lawan dengan karya, lawan dengan inovatif, lawan dengan rasa cinta akan bersama, lahirkan karya-karya yang berbeda dari yang orang tidak bertanggung jawab ini lakukan, sehingga ya kita ciptakan tabrakan budaya supaya orang tahu. Bahkan saya ini gemes, saya pengen sampai orang-orang di luar negeri itu tahu. Kalau perlu share video ini ke orang teman-teman yang ada di luar negeri supaya tahu bahwa nggak ada masalah, kami tetap rukun, kami tetap kompak, kami tetap bersinergi dan tidak merusak sedikit pun apa yang sudah dibangun selama ini. Dan saya ingin menggarisbawahi agar terorisme menjadi musuh kita bersama. Jangan sampai kita menyibukkan diri untuk, wah tindakan kamu nggak efektif. Oh enggak, tindakan kamu yang nggak efektif. Oh ini bukan atas nama agama. Oh tapi terorisnya beragama. Jadikanlah teroris sebagai musuh kita bersama. Setiap orang silahkan bertindak sesuai kapasitasnya masing-masing. Jangan nilai tindakan orang seolah-olah ini tidak efektif. Karena itu soal kacamata. Ingat, terorisme muncul awalnya dari melihat orang lain pakai kacamata kita, sehingga dia tidak toleran. Biarkan setiap orang bertindak sesuai dengan kapasitasnya dan yang menurut dia mau dilakukan dan menurut dia efektif. Jangan nilai bahwa oh ini tidak efektif, oh itu tidak efektif. Mari kita semua bergerak bersama sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan sebagai salah satu output dari shock yang terjadi di Makassar itu berupa tindakan terorisme, saya tadi sebelum bikin video ini sepakat dengan Bang Yeri Pati Nasarani, sahabat saya, untuk berkomitmen menyalurkan donasi dari celengan pemuda tersesat yang sudah terkumpul 170 juta lebih sampai hari ini. Sebagian akan disalurkan melalui pendeta Yeri Pati Nasarani untuk misi kemanusiaan beliau, sebagaimana tertulis di kaos beliau, ayah versus narkotik. Bagaimana pendeta Yeri saat ini menjadi sosok ayah bagi teman-teman muslim, non-muslim, Kristen, non-Kristen, untuk melepaskan mereka dari jeratan narkotika. Beliau memiliki satu gerakan yang butuh support, khususnya secara pendanaan. Karena itu saya akan menyalurkan sebagian dana dari celengan pemuda tersesat untuk mendukung misi beliau melawan narkotika, agar kemudian setelah itu mereka bisa kembali ke keluarganya, bisa kembali bekerja, bisa kembali sekolah, dan mereka bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Dan ini sekaligus pemandangan bahwa kita bukan hanya duduk bersama, bukan hanya bicara bersama, tapi kita juga bekerja bersama untuk satu musuh bersama, yaitu narkotika. Ya, jadi inilah bentuk yang kami lakukan. Jadi salah satu dampak dari ledakan bom hari Minggu kemarin adalah membakar semangat kami untuk semakin bersatu, semakin berbuat kebaikan bersama,
ya kami akan bukan cuma keluarkan energi kami yang terbaik untuk masa depan bangsa, sehingga harapan kami adalah ya frustasi lah orang-orang yang membuat. Artinya kami nggak capek, kami nggak takut, kami nggak frustasi, tapi kami makin semangat. Makanya ada hal yang tadi dilakukan, dan kita harap juga ke depan makin banyak item-item yang akan dilakukan, ya, sehingga tercipta sejarah baru bagi bangsa kita. Dan utamanya ini bukan hanya kita, kalau kita nggak ada efek apapun, kalian juga kita harap mengikuti, ini menjadi inspirasi untuk melakukan gerakan-gerakan bersama, sekecil apapun, dimanapun, dengan siapapun, agar ini menjadi awal yang baik bagi kita. Karena kita sudah diwariskan toleransi oleh nenek moyang bangsa ini, mari kita jaga toleransi itu untuk anak cucu kita. Sekian mungkin, Bang Yeri. Terima kasih. Semoga ini bisa menjadi sedikit hal untuk mendinginkan suasana yang tengah panas, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk mari berbondong-bondong melakukan sesuatu untuk toleransi, karena tanpa toleransi semua nikmat yang Tuhan berikan kepada kita tidak terasa ketika terjadi kekacauan di mana-mana. Kalau sudah tidak ada toleransi di sini, maka kita baru akan mengetahui betapa besarnya nikmat toleransi yang diberikan oleh Tuhan bagi bangsa ini. Karena itu mari kita jaga, karena seringkali intoleransi itu terjadi karena diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Mari jadikan kita sebagai titik akhir pewaris intoleransi. Sejak kita berhenti dan wariskan toleransi, wariskanlah toleransi kepada generasi selanjutnya. Terima kasih teman-teman, dan salam damai untuk kita. Semoga kedamaian selalu menyelimuti kita bersama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.